Nggak asik gitu. Yang kita hadapi hari ini tuh krisis nilai, terutama nilai keteladanan. Ya, oknum yang saya laporkan, saya tidak tahu persis sudah diproses atau tidak, tapi saya tahu persis atasannya sudah. Terakhir gaji koordinator 11 juta sekian, udah naik sekarang? Sudah naik 15 jutaan. Manusia cuman melihat kulit, mengutuk korupsi, padahal ICW hidup justru kalau ada koruptor. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. 5 tahun lebih usia Mata Najwa memberi makna talk show berita walau tak sempurna. Misi kami sungguh sederhana, mengajak publik untuk lebih berdaya, paham isu-isu negeri yang vital, agar mereka turut peduli kepentingan sosial. Rakyat yang sehat selalu punya ciri, sikap peduli, kritis, dan partisipasi. Menumbuhkan kelas menengah yang berempati serta kaum muda yang semakin peduli. Inilah Mata Najwa. Mantra layar kaca. Negeri ini darurat korupsi, sudah semakin ngeri, sudah semakin gila. Saya pengen jadi presiden karena saya ingin mencium istri saya dalam keadaan saya menjadi presiden. Jadi harus punya istri. Ini adalah laporan pengaduan yang sudah saya buat. Itu gagal jadi politisi, Mas Tarik. Gagal. Karena beliau nggak mau kompromi. Saya berharap pelukan yang dulu ada sekarang kembali lagi. Pemirsa, tamu saya yang satu ini memang unik, gagasan dan ucapannya kerap menggelitik. Karena itu sosoknya lumayan sering hadir di Mata Najwa, ikut sumbang pemikiran terhadap berbagai peristiwa. Dan malam ini di episode Mantra Layar Kaca, saya undang Ki Dalang Edan Sujiwo Tejo. Kita kasih tepuk tangan. Selamat malam Mbah Tejo, apa kabar? Selamat malam Ibu Negara dan juga Presiden. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya ingat pertama kali mengundang Mbah Tejo itu 5 tahun yang lalu, awal-awal Mata Najwa. Ya waktu saya periode pertama, 5 tahun periode pertama. Periode pertama Presiden 5 tahun yang lalu dan masih polos, masih kinyis-kinyis, rambutnya kayaknya masih agak pendek sesaya gitu Mbah. Sekarang sudah seberapa panjang sih rambutnya? Coba boleh nggak uraikan rambutmu? Wah, hanya Ibu Negara yang boleh membuka. Benar diurai. Nah, wes. Dan buat yang belum ingat seperti apa muka Dalang Edan dulu 5 tahun yang lalu, kita lihat transformasinya seorang Sujiwo Tejo di layar Mata Najwa berikut ini. Ini lakonnya Anggodo, sutradaranya Anggodo di situ. Jadi kenapa kok nanya SBY? Terserah tapi. Negeri ini darurat korupsi, sudah semakin ngeri, sudah semakin gila. Dari kacamata orang gila, melihat kegilaan ini bagaimana? Gini, anak-anak ini Bahaya. Jadi sekali lagi saya ulang, Jokowi atau Prabowo? Oke. Saya akan pilih, saya pengen jadi presiden karena saya ingin mencium istri saya dalam keadaan saya menjadi presiden. Itu dampaknya akan luas. Jadi lebih jujur. Jadi harus punya istri. di meja ini. Saya sering mengatakan kepada siapapun, kepada mahasiswa juga, bahwa Indonesia tanpa Pancasila kehilangan dasar, Indonesia tanpa Mata Najwa kehilangan pandangan. Transformasi Sujiwo Tejo di Mata Najwa. Apa aktivitas utama Dalang Edan saat ini, Mbah? Aktivitas pertama saya sepanjang hidup saya, standing order saya adalah menyenangkan hati perempuan. Standing order. Standing order tuh maksudnya jadi selalu siap di order apapun oleh perempuan akan siap. Bukan. Karena sejarah nanti ada J.J. Rizal selalu bohong, sejarah hanya ngomong permukaan, di balik seluruh peristiwa adalah perempuan. Berarti mantra paling ampuh itu juga mantra yang diucapkan perempuan? Tidak sembarang perempuan, perempuan yang tugasnya berbicara sambil berbisik, yaitu arti dari najwa itu pembicaraan dalam bisikan, itu kan najwa. Saya nanti akan
akan menantang Mbah Tejo, menantang Dahlan Iskan untuk memberikan mantra ke narasumber-narasumber yang lain yang hadir di Mata Najwa. Siap dengan tantangan itu, Mbah? Silakan. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi, Mbah Tejo. Kita akan mulai Mata Najwa mantra layar kaca dengan satu kisah ini. Pemirsa, suatu hari di bulan Oktober 2013, seorang perempuan dari Bali hadir di meja Mata Najwa. Ia membuka dirinya yang bertahun-tahun hidup dalam stigma. Ia tak kuasa menahan air mata menjadi orang yang hidup dengan HIV/AIDS karena tertular suaminya. Tak hanya dia yang menderita, putra bungsunya pun dinyatakan positif HIV/AIDS sedari lahir. Mbak Yuke sekarang muncul di televisi, bicara secara terbuka, mendampingi dan menceritakan apa yang Mbak Yuke alami. Bagaimana kira-kira reaksi dari keluarga terdekat yang mungkin saja sebagian dari mereka masih menolak Mbak Yuke? Saya berharap pelukan yang dulu ada sekarang kembali lagi. Terus ciuman yang dulu selalu setiap saya ketemu mereka itu ada lagi. Karena saya penularannya paling enggak mereka harus tahu cara penularannya bukan dari ciuman, bukan dari sentuhan, keringat. Sadarlah buat keluarga saya terutama. Saya bukan mau minta diperhatikan, tapi saya hanya butuh pelukan seperti dulu. Saya hanya butuh yang seperti dulu lagi. Jadi kehangatan keluarga. Yuke masih hidup, biarpun Yuke positif HIV, tapi Yuke bisa membuktikan bahwa Yuke masih Yuke yang dulu. Dan telah hadir di meja Mata Najwa kembali hadir Yuriko Fernandes atau yang biasa disapa Mbak Yuke. Selamat malam Mbak Yuke, terima kasih sudah hadir. Kita kasih tepuk tangan, Mbak. Terakhir saya bertemu Mbak Yuke di meja yang sama 2013 Oktober lalu. Kabarnya sekarang bagaimana, Mbak? Sangat baik. Sangat baik. Sangat baik. Sehat. Sehat. Obatnya minum terus. Selalu aktivitas rajin. terus. Aktivitas tambah lancar. Tambah lancar. Ya. Sudah lebih bahagia saya lihat. Sangat bahagia. Sudah sangat bahagia sekarang. Luar biasa, kasih tepuk tangan dong. Sudah sangat bahagia. Apa keluarga? Tadi yang terakhir cuplikannya kita dengar, yang Mbak Yuke harapkan ketika itu 2 tahun lalu keluarga mau terbuka dan menerima Mbak Yuke. Setelah tayangan itu, adakah yang berubah? Setelah tayangan itu ya kalau dari Om Tante masih ada, sudah ada yang berubah, tapi masih ada yang masih cuci tangan sampai hari ini. Masih ada yang cuci tangan setelah bertemu Mbak Yuke. Tapi ada anggota keluarga lain yang sudah mulai terbuka hatinya menerima Mbak Yuke? Sangat, semuanya. Semuanya? Hampir semuanya. Jadi Terima sekarang kasih. sudah tidak ragu-ragu lagi datang ke rumah, bertemu, bermain seperti dulu lagi? Dengan keluarga saya masih berusaha ya. Saya yang nggak mau dekat ya biarin aja lah. Biarin aja, nggak dianggap pusing? Enggak. Yang mau dekat dirangkul, yang nggak mau ya sudah mereka Iya. yang rugi. Saya masih punya keluarga lain di luar sana. Punya keluarga lain. Apa yang terjadi setelah tayangan itu muncul dan dilihat orang? Setelah tayangan itu muncul, saya dilihat oleh salah seorang produser rumah produksi. Terus saya dibuatkan film dan juga atas bantuan dari KAJ, Keuskupan Agung Jakarta. Akhirnya dan dibuatkan buku juga. Dari situ saya merasa hidup saya berarti buat orang banyak. Paling tidak saya bisa berbagi kebaikan buat semua orang. Itu dulu. Berbagi kebaikan. Kasih tepuk tangan dong, bisa berbagi kebaikan. Aktivitas banyak berubahkah? Sangat banyak. Sangat banyak. Apa misalnya aktivitas yang berubah setelah Saya orang sekarang, tahu? Ya, saya sekarang punya teman-teman komunitas, yaitu namanya Bali Diamond, di bawah Yayasan Dua Hati Bali. Di situ kita teman-teman berkumpul, semua teman-teman perempuan positif HIV dan yang terdampak. Kami di situ membuat pekerjaan seperti ini, kalung yang saya buat.
Itu semua teman-teman di Bali Diamond yang buat? Buatan kita juga. Dan kita siap order juga. Siap terima order. Dan ini semuanya yang tergabung semuanya yang positif dengan HIV/AIDS. Iya, paling tidak saya bisa membuktikan sama kawan-kawan, saya bisa berbagi kebaikan, berbagi sesuatu yang positif sama kawan-kawan, bahwa kita bisa berarti buat masyarakat, kita bisa berarti buat keluarga, buat anak, dan kita bisa mandiri, kita bisa memberikan kontribusi buat keluarga, dan kita juga bisa membuktikan bahwa kita bisa sehat. Beda, saya merasa beda ketika bicara dengan Mbak Yoke 2013 yang lalu, begitu dengan sekarang saya merasa menjadi orang yang betul-betul berbeda. Sudah lega, malah justru sudah lega ketika bilang ke dunia saya HIV/AIDS. Semakin ringan. Jadi saya membawa beban, saya nggak pernah ragu-ragu lagi bahwa saya mengatakan bahwa saya seorang HIV positif. Hanya itu dulu. Tidak ada beban. Tidak ada beban. Dan kisah Mbak Yoke seperti yang tadi disampaikan juga difilmkan. Kisah ini menarik perhatian seorang sutradara film dan akhirnya muncul sebuah film berjudul Nada Untuk Asa. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Kenapa hal ini harus terjadi? Nekat lo dengan keadaan lo yang udah sempurna kayak gini, lo mau sia-siain hidup lo cuma buat ngacarin cewek kayak gue? Kenapa kamu bawa dia nggak minta izin? Hasil tes ibu. Jangan masuk! Kenapa kamu nggak tahu kalau suami kamu itu? Tunggu, Sa. Mungkin menurut lo gue cowok yang bodoh. Mau bikin malu bapak ya? Aku sayang sama bapak. Ya kalau gitu kenapa kamu gak peduli sama kami? Sampai kapanpun anak-anak tanggung jawab saya. Mereka itu menginginkan kamu Sebagai apa? Pacar? Sebagai istri? Bisa nggak? Jangan hukum nada, Pak. Nada Untuk Asa, dan saya sudah datang juga Charles Gozali, sutradara film Nada Untuk Asa. Selamat malam Mas Charles, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Mas Charles, apa yang mendorong pertama kali membuat film Nada Untuk Asa? Inspirasi pertama datang pada saat melihat tayangan Mata Najwa, Hidup Dalam Stigma. Tapi yang kemudian mau kita bilang lewat Nada Untuk Asa adalah bahwa mari orang yang kemudian bermasalah seperti penderita HIV, lakukan sesuatu supaya hidup Anda kemudian menjadi berharga di mata diri sendiri dan di mata orang lain. Jadi bukan semata cerita tentang penderita positif HIV, tetapi justru keberanian hidup, semangat hidup. Ya. Itu yang tergambar. Bahwa kemudian yang kami lihat dan kemudian kami coba teruskan adalah keberanian Mbak Yoke untuk berani hidup di saat sekarang justru banyak sekali orang berkata saya berani mati. Tapi beliau berkata lewat tindakan bahwa dia berani hidup. Berani hidup. Adakah perubahan yang Anda rasakan setelah film ini muncul, ditayangkan? Anda selaku sutradara, pembuat film, adakah efek atau dampak? Efeknya cukup banyak yang positif. Bahwa sambutan dari penonton sangat positif di Twitter, di media sosial. Tapi salah satu contoh yang paling konkret adalah sampai hari ini Uskupan Agung Jakarta dengan teman-teman sahabat positif masih menggalang nonton bareng bersama film Nada Untuk Asa di luar jam reguler video tayangan 21. Yang terjadi kemudian salah satu perusahaan finance di Indonesia yang mengadakan nonton bareng sampai 5.000 orang di seluruh Indonesia. Salah seorang direkturnya kemudian mengatakan di depan kami dan orang banyak bahwa sebelum mereka melihat kisah Mbak Yoke lewat film Nada Untuk Asa, ada mungkin policy dari perusahaan yang mereka tetapkan kepada penderita HIV yang salah. Dan beliau mengatakan bahwa setelah ini mereka akan merubah policy itu. Karena mereka tahu apa yang harus mereka lakukan sekarang. Setelah, dan kemudian memang betul policy perusahaan diubah? Yang saya dengar dari beberapa orang yang bekerja di perusahaan finance itu ada perubahan ketetapan policy dari perusahaan. Terhadap penderita HIV/AIDS, stigmanya bisa sedikit dikurangi. Itu efek yang luar biasa dan real, konkret. Ada juga pemeran utama Nada Untuk Asa, Marsha Timothy, yang lewat film ini mendapatkan bukan hanya 1 tapi 2 penghargaan di Indonesian Movie Award, aktris terbaik dan juga aktris favorit. Selamat malam Marsha, terima kasih sudah hadir. Mengubah Anda tidak
Anda bermain film, kenal Mbak Yoke, kemudian tahu bagaimana prosesnya mengubah perspektif Anda tentang hidup sejauh itu? Sangat. Untuk saya pribadi sangat. Suatu privilege buat saya pemain film ya, bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain dalam kondisi yang belum pernah sama sekali saya jalani. Seperti jadi yang dialami mengasah sensitivitas saya sih sebagai manusia terhadap dunia di sekeliling saya. Kita kasih tepuk tangan Marsha, terima kasih. Mbak Yoke, apa rencana sekarang? Apa rencana sekarang dan apa yang diharapkan sekarang penutup untuk Anda? Rencana saya ingin mengubah stigma masyarakat bahwa penderita HIV itu tidak untuk dijauhi. Jauhi virusnya dan jangan jauhi orangnya. Jangan jauhi orangnya. Terima kasih Mbak Yoke sudah hadir. Oknum yang saya laporkan, saya tidak tahu persis sudah diproses atau tidak, tapi saya tahu persis atasannya sudah. Itu terakhir gaji koordinator 11 juta sekian. Udah naik sekarang? Sudah naik, 15 jutaan. Dipersembahkan oleh Gajinya berapa Mas Danang? Diminta tahu dan anggota DPR mau tahu gaji Mas Danang. Kalau di billingnya di bulan ini yang kita ambil bulan Mei itu kira-kira 11 juta gitu. Dan dari mana duit itu? Ada berapa itu? Dari mana duit itu? Dari mana duit itu? Dari mana duit itu? Pertama kemudian dari proyek-proyek itu kami kumpulkan ke ICW. Kami kumpulkan. Memang proyek itu ada untuk biaya gaji? Ada komen gaji untuk peneliti, ada gitu. Dimasukkan di ICW, lalu kemudian tiap bulan dibagi menurut rata kepada semuanya. Hari ini saya secara resmi di depan teman-teman Institut Pertanian Bogor, saya akan menyerahkan ini adalah laporan pengaduan yang sudah saya buat. Dan hari ini laporan pengaduan ini akan saya serahkan kepada Bapak Abraham Samad. Mudah-mudahan saya yakin masih akan ditindaklanjuti, Pak. Insyaallah. Saya siap boleh secara simbolis dong laporan pengaduan. Dan sudah kembali hadir di meja Mata Najwa Kikan Namara, musisi yang berani buka-bukaan soal markup kontrak dan juga koordinator Lembaga Anti Korupsi ICW Ade Irawan. Selamat malam Kikan. Ade selamat malam, terima kasih sudah hadir. Saya mau ke Kikan dulu. Apa yang terjadi setelah episode ini tayang? Iya, jadi sebelum kunjungan saya ke Mata Najwa waktu itu, saya cukup sering mendapat tawaran untuk menyanyi di beberapa event pemerintahan gitu ya, karena memang mungkin image saya sebagai penyanyi lagu-lagu nasionalisme begitu itu masih sangat lekat gitu. Jadi saya sering sekali dapat tawaran, panggilan gitu, dan kemudian begitu setelah acara Mata Najwa itu ditayangkan langsung stop sama sekali sampai hari ini. Sampai hari ini? Ya. Kira-kira kalau ini nonton lagi tambah stop atau tambah tidak ada? Saya rasa akan semakin tidak ada ya. Semakin tidak ada, tapi tetap mau datang loh. Tetap mau datang, kasih tepuk tangan untuk Kikan. Yang tadi menelpon was-was itu was-was karena takut namanya ada di dalam amplop itu. Betul sekali. Jadi lucunya begini, karena itu kan kita taping ya. Nah, persis sebelum, jadi di malam itu di Mata Najwa yang ada saya itu ditayangkan, siangnya saya itu baru selesai menyanyi di salah satu acara kementerian. Oke. Gitu. Kemudian selesai saya nyanyi itu, saya pulang, dan malam itu memang udah dikasih tahu teman-teman, jangan lupa malam ini nonton Mata Najwa yang di ITB gitu. Jadi begitu saya tayangan itu muncul di TV, kemudian sepertinya karena orang nggak tahu itu taping, beberapa orang tuh langsung mempertanyakan, loh kenapa nih Kikan tiba-tiba, kenapa ini kita yang diaduin, ini siapa? Dipikirnya yang acara siang betul sekali. Kementerian apa sih? Kok takut? Ada deh, pokoknya cukup sering mengundang saya. Oke, jadi mereka langsung merasa jangan-jangan memang namanya yang ada di situ. Betul. Jadi untuk mengingatkan buat yang mungkin belum sempat nonton, persisnya jadi yang dilaporkan itu modus yang seperti apa? Ingetin lagi dong. Iya, jadi saya rasa saya ini hanya satu dari sekian banyak musisi yang pastinya sering terkena dampak praktek-praktek korup seperti ini ya. Artinya modus yang paling sering digunakan adalah memarkup kontrak, dan itu antara dua. Nah biasanya, jadi
kalau satu memang mereka punya 2 kontrak, satu yang saya tanda tangan, satu yang dipalsukan yang kemudian mungkin diajukan ke atasan atau ke bagian budgetnya atau bagaimana saya nggak ngerti. Sama satu lagi itu adalah memang secara terang-terangan ke pihak manajemen saya, mereka bilang tolong tanda tangan aja, tapi ini angkanya udah kami ganti, udah sekian-sekian gitu. Antara 2 itu. Dan yang saya waktu itu laporkan ke Pak Abraham Samad, ke KPK waktu itu adalah memang salah satu di antara sekian banyak praktek semacam itu yang saya rasa cukup parah ya, cukup parah karena itu sampai semua nama kru saya dimasukkan dan kru saya itu satu orang fee-nya 5 juta gitu. Dan itu sampai akhirnya artinya fee total untuk membayar saya itu jadi membengkak sekali, jadi nggak masuk akal gitu. Dan saya bilang berapa kali lipat tuh nggak masuk akal? Itu benar-benar 2 kali lipatnya gitu, benar-benar double gitu. Dan dari manajemen saya langsung lapor ke saya dan saya bilang saya nggak mau, saya tidak bersedia untuk menandatangani kontrak ini. Kalau memang mau saya tetap main, pilihannya cuma 2, ganti kontraknya seperti apa yang sudah disepakati atau saya tidak main, saya tidak nyanyi, itu aja. Dan itu yang dilaporkan kemarin? Betul. Sepanjang pengetahuan Anda yang dilaporkan itu minimal sudah pernah dengar-dengar mulai diproses atau belum, atau sepanjang yang Anda dengar? Terus terang kalau yang saya laporkan, oknumnya ya, oknum yang saya laporkan saya tidak tahu persis sudah diproses atau tidak, tapi saya tahu persis atasannya sudah. Atasannya sudah menjadi tahanan KPK. Kepala daerahnya sudah menjadi tahanan Betul. KPK. Oke. Baik. Mas Ade, saya mau Anda menanggapi dulu. Menurut Anda makin lama akan makin sedikit orang yang berani melakukan seperti yang dilakukan Kikan, seperti yang dilakukan karena kriminalisasi semakin mudah, kemudian juga yaitu dari mulai tawaran suap sampai kemudian pemenjaraan, bahkan bukan hanya memutuskan ekonomi begitu, tapi betul-betul bisa hukuman badan. Kalau kami melihat ini makin banyak gitu ya. Dulu cuma aktivis yang menyuarakan soal anti korupsi, sekarang mulai banyak kelompok, termasuk kelompok artis. Dan saya kira mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Mbak Kikan itu akan diikuti oleh kelompok-kelompok artis yang lain, sehingga tidak ada lagi misalnya kementerian atau pemerintah daerah yang menjadikan profesi artis itu ya untuk kemudian jadi jalan mereka untuk melakukan korupsi. Ini kan kalau dilihat dari polanya, pola-pola umum itu. Ini apa yang sering kami sebut sebagai patologi birokrasi. Jadi ya mereka mark up, markdown itu. Kalaupun Mbak Kikan tidak tanda tangan, saya yakin mereka akan buatkan. Jangankan kontrak, mereka juga bisa membuat boarding pass. Kalau istilah dalam di internal birokrasi itu namanya apa? Ukir tanda tangan gitu ya. Mengukir gitu ya. Ini yang menjadi salah satu kendala kenapa korupsi di Indonesia makin banyak, karena patologi birokrasi. Dan praktek-praktek yang kalau kemudian tidak ada yang berani bicara akan menganggap itu praktek yang wajar dan hal yang normal. Kalau tidak ada yang berani bilang, hey itu salah dan saya akan berani melaporkan. Betul, makanya ini harus jadi gerakan anti korupsi ini. Bukan cuma dilakukan oleh LSM, tapi oleh semua gitu ya. Kalau korupsi ini dilakukan berjamaah, kita melawannya juga harus berjamaah. Harus berjamaah, oke. Tadi di awal cuplikan itu kita juga menampilkan ketika saya mengundang koordinator ICW yang lama, Danang, dalam episode ICW Uncensored. Karena ketika itu kita angkat isu itu karena ada banyak sekali tudingan-tudingan ICW dan sampai sekarang menerima dana dari asing, ICW dapat dana dari KPK, makanya bela KPK mati-matian, duit KPK masuk menjadi gaji Anda dan teman-teman. Tudingan-tudingan itu masih terus ada? Ya ini lagu lama lah, ketika kami kritis ya seperti itu. Kalau menurut kami sih ini bagian dari upaya untuk mendelegitimasi ICW gitu. Apa yang kami perjuangkan bukan untuk kepentingan publik, tapi untuk kepentingan pribadi. Jadi tudingan bahwa kami antek asing, kami antek Yahudi bahkan gitu ya, itu bukan hal yang baru gitu. Dan salah satu cara kami untuk menjawab adalah dengan terus membuka. Dan Anda melaporkan balik, yang terbaru Anda bahkan melaporkan balik salah seorang pakar hukum pidana begitu karena tudingannya di sosial media ICW terima dana dari KPK? Belum, kami ingin tahu saja mereka pakar hukum tadi mengklarifikasi dari mana datanya gitu ya, karena jelas dalam aturan internal ICW kami tidak boleh menerima uang dari lembaga-lembaga yang kami awasi, terutama pemerintahan gitu ya, termasuk di dalamnya BUMN itu ya, termasuk di dalamnya KPK. Bahkan lembaga-lembaga keuangan internasional yang kami awasi seperti Bank Dunia, IMF itu tidak boleh juga kami terima uang dari mereka. Jadi terakhir gaji koordinator 11 juta sekian, sudah naik sekarang? Sudah naik, 15 jutaan. Cuma
Yang berani sebut nominal angka hanya orang ICW yang membuka Ya supaya gajinya. makin banyak orang tertarik gabung dengan apa? Iyalah, iya. kalau koordinator ICW 15 juta mungkin supaya banyak orang yang mau gabung ya. Betul, dan kenapa kami buat gaji tinggi gitu ya, supaya apa juga, keimanan kami, seperti saya katakan tadi, tantangan utama kami adalah suap gitu ya. Ketika kesejahteraan sudah terpenuhi, sebenarnya bukan cuma gaji, kami juga punya proteksi buat teman-teman, kesehatan dan sebagainya di luar itu. Jadi menjadi aktivis bukan berarti harus miskin gitu ya. Dan ya saya kira ini juga bisa jadi, kami berharap ini jadi pembelajaran gitu buat yang lain. Buat yang lain, baik. Kikan sepi job jadi nyesel nggak? Nyesel nggak sih? Saya jadi agak nggak enak nih, nyesel nggak? Enggak, nah jadi kalau saya gini, tepat setelah tayangan itu juga saya banyak sekali dapat komentar gitu ya dari rekan-rekan sesama musisi maupun rekan-rekan manajemen dari musisi-musisi yang lain, dan hampir semuanya bilang, lo gila ya, ngapain lo cari mati, lo ngapain sih lo nutup pintu rezeki lo sendiri. Dan saya jawab, rezeki nggak sedangkal itu ya. Jadi buat saya sih nggak ada penyesalan sama sekali. Tidak ada penyesalan. Kalau pada yang hidup kita susah cari keteladanan, kenapa kita tidak pulang ke rumah sejarah ngidupin yang udah mati? Manusia cuma melihat kulit, mengutuk korupsi, padahal ICW hidup justru kalau ada koruptor. Dipersembahkan oleh Kalau kita bicara korupsi, pemirsa, tidak saja yang terjadi hari ini, tapi juga menengok ke belakang sejarah Republik ini. Kerap kali bersinggungan dengan kasus-kasus korupsi, sekaligus juga memunculkan tokoh-tokoh bangsa yang sedari mula memiliki komitmen kuat melawan korupsi. Belajar dari para pemimpin tokoh negeri ini. Kita lihat cuplikan beberapa episode Mata Najwa belajar dari. Gus Dur itu gagal jadi politisi, Mas Ari. Gagal. Iya. Tahu nggak kenapa? Karena beliau nggak mau kompromi. Nah, politisi biasanya cenderung ada satu titik-titik ya, titik-titik di mana harus melakukan kompromi. Gus Dur banyak titik-titik yang sebetulnya bisa saja beliau menyelamatkan diri, tapi beliau tidak mau kompromi. Terus kok kasihan ya ayahnya, ayah mau beli sepatu ini tapi rupanya tidak pernah kesampaian, kata ibu gitu. Jadi memang kami semua mengerti bahwa ayah selalu memakai prioritas. Dengan uang yang sebegini, apa yang paling diperlukan? Saya baru sadar bahwa beliau adalah sosok yang sangat berpengaruh terhadap Bung Karno khususnya. Itu yang saya nggak pernah tahu bahwa oh ternyata inilah guru seorang Bung Karno, guru dari bagaimana cara beliau berorasi. Hanya ada satu cara untuk setinggi-tinggi ilmu, sepintar-pintar siasat, dan semurni mengetahui. Dan saya ingin bertanya ke sejarawan yang juga kerap kali diundang ke Mata Najwa, Mas JJ Rizal. Selamat malam, Mas Rizal. Malam. Mas Rizal, Mata Najwa kerap kali belajar dari, dan kalau saya meminta Anda untuk, kita ada dua anak muda yang berani melawan korupsi. Dari dulu memang sejarah kita penuh dengan anak-anak muda seperti ini, atau ini anomali, atau ini yang belum muncul, bagaimana Anda melihatnya? Ya, dalam sejarah kita yang menggerakkan sejarah ya orang muda. Orang muda yang menggerakkan sejarah, yang mendirikan republik ini orang muda semua. Ya muda bukan ukurannya itu umur ya. Muda itu istilahnya ukurannya itu adalah jiwa. Misalnya Sutomo bilang, ukuran dari muda itu seberapa jauh kita bisa berlomba untuk menjaga kemurnian batin kita. Itu istilahnya Sutomo itu. Dan memang generasi muda semua yang mendirikan republik ini. Terus Semaun umur 14 tahun terlibat membuat organisasi buruh begitu ya. Soekarno 26 tahun mendirikan PNI begitu. Itu semua generasi muda. Dan belajar dari mereka itu salah satu cara untuk bisa menularkan semangat yang sama. Ya, saya pikir kalau Mata Najwa banyak menayangkan dengan perspektif sejarah begitu, saya pikir waras ya. Mata Najwa ini salah satu acara yang waras ya, yang insaf begitu loh. Insaf ya. Kenapa saya katakan insaf? Karena menurut saya jarang tayangan yang insaf begitu ya, sadar, punya otak waras bahwa yang kita hadapi hari ini itu krisis nilai. Terutama nilai keteladanan. Dan nilai keteladanan itu pada yang hidup susah betul dicari.
Kalau pada yang hidup kita susah cari keteladanan, kenapa kita tidak pulang ke rumah sejarah, ngidupin yang udah mati? Nah, Mata Najwa kan hidupin yang udah mati tadi. Gus Dur, Cokro Aminoto, yang masa lalu ada Soekarno. Tapi yang menarik menurut saya di Mata Najwa ini bukan hanya tokoh-tokoh besar, pembuat sejarah yang sudah mati yang besar-besar, tapi juga orang-orang kecil. Ibu Yuke, belum saya juga tahu ada guru TKI, ibu-ibu yang susah nyusuin di kantor, di tempat mereka kerja. Menurut saya Mata Najwa itu memberikan perspektif sejarah yang membuat sejarah itu bukan hanya cerita orang besar, tapi juga cerita orang kecil. Dan kita bisa belajar dari orang besar dan dari orang kecil. Dan itu sangat penting karena kita krisisnya adalah krisis keteladanan. Terima kasih Mas Jaja Rizal. Karena tadi kata kuncinya waras, dan kalau waras itu lawannya edan. Jadi Mbah sayang, saya langsung inget Mbah ketika ngomong waras tadi. Apa mantra dalang edan untuk dua anak muda ini? Atau mungkin kalau kita belajar dari koruptor itu kan kita bisa belajar juga nggak Mbah? Bisa, tapi yang menjawab bukan aku. Yang akan menjawab adalah sang waktu alias Aser, alias kalau di wayang Bathara Kala, itu sang waktu. Tuangkang grosu susumbar lindu bumi honjeng. Manusia cuman melihat kulit, mengutuk korupsi, padahal ICW hidup justru kalau ada koruptor. Dari mana gajimu? Maka aku minta, Nana, ibu negara sebetulnya yang membuat waras menurut JJ Rizal bukanlah Mata Najwa, tapi karena kau mengambil sumber inspirasi dari aku. Lihatlah yang tidak dilihat oleh orang lain. Kenapa Bima tidak pernah menjadi raja? Karena Bima terlalu saklek, siapa yang salah dihukum, bahkan tangannya sendiri salah dia potong. Kalau dia jadi presiden, rakyatnya habis karena gak ada manusia yang suci. Berpikirlah. Dan dengan adanya koruptor, semua orang merasa jadi suci. Itulah fungsinya koruptor. Setiap kali ada koruptor ditangkap, kita merasa suci. Setiap kali ada koruptor, panitia-panitia berebut datang untuk mengajukan proposal. Setiap kali ada koruptor, orang jadi percaya kepada nasib. Aku ini koruptor ya, cuma itu nasibnya lagi gak bagus ditangkap. Jadi orang percaya. Itulah Najwa. Itulah mantra dari aku. Hampir 10 tahun, 2 periode, tiap hari berkelahi, berdebat. Kadang-kadang jarang berdebat, jadi kangen juga itu. Dipersembahkan oleh sesungguhnya sama sekali tidak pernah berniat tuh jadi gubernur, detik-detik terakhir baru mengajukan formulir untuk mengisi pendaftaran di PDI Perjuangan. Tidak ada niat sama sekali? Sama sekali Mbak, ini pertanyaan memang menarik dan orang nggak percaya gitu. Karena memang saya lebih menyiapkan diri untuk menjadi anggota DPR periode berikutnya. Pak Ganjar sudah berapa? 4 bulan di eksekutifnya ini? Ya, jalan keempat. Jalan keempat eksekutif. Sudah mulai frustasi, kapok. Enakan jadi anggota DPR kan nggak kerja apa-apa? Kalau di DPR bisa tidur, terus kemudian banyak orang mencaci, kalau di sini baru mau ngulet aja udah dicaci lagi. Sekarang teman-teman kepala daerah di Jawa Tengah, kalau dia tidak masuk sosial media ya dia akan ketinggalan. Nah sekarang ngomong sama gubernur Jawa Tengah itu cukup lewat Twitter aja bisa. Dan itu artinya apa? Artinya mereka itu Di-mention dulu akun Twitternya. Oh iya dong, @ganjarpranowo. @ganjarpranowo. Sosial media juga merupakan salah satu hal yang sangat-sangat efektif. Silakan. Kalau telepon, tidak semua orang bisa melihat apa yang kita interaksikan dengan mereka. Memang ini bukan popularity contest, tetapi saya selalu percaya yang namanya substansi dan tata krama, manner itu juga sangat penting. Karena rakyat nggak suka drama. Telah hadir Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, anggota DPR dari fraksi Partai Hanura, Arief Suditomo. Selamat malam Mas Ganjar, Mas Arief. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Itu cuplikan-cuplikan ketika Anda berdua di Mata Najwa. Saya mau ke Mas Ganjar dulu. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Yang penting waras tadi itu. Yang penting waras. Sama Mas Rizal, waras yang penting. Semakin lama di daerah, semakin kangen
nasional dan hiruk pikuknya, atau semakin nikmat jadi orang Jawa Tengah? Hampir 10 tahun, 2 periode tiap hari berkelahi berdebat. Kadang-kadang jarang berdebat jadi kangen juga gitu. Kadang-kadang nggak ada cubitan-cubitan tuh hidupnya nggak asik gitu loh. Nggak banyak yang nyubit tau di Jawa Tengah. Ada cubitannya kadang-kadang cuma bikin geli aja nggak bikin sakit. Gitu. Sementara waktu di DPR itu bukan hanya cubitan ya, 10 tahun di DPR Oh, itu. sampai tinju. Nah, ditonjok kanan kiri ya. Sampai tinju, paling enggak ya Senturi dulu kan seru gitu kan, meskipun macet-macet juga kayaknya ya. Tapi lumayan lah. Tapi di daerah memang kadang-kadang saya kaget-kaget karena tiba-tiba kok sepi ya gitu ya. Biasanya teman-teman suka membawa banyak isu, saya seringkali juga mencoba melempar isu di daerah, sehingga kayak kurang kerjaan aja. Kalau di daerah mah protesnya satu aja Mbak. Pak Gub, kenapa jalannya rusak? Ya, soal seperti itu. Siap-siap menghadapi kekeringan, kira-kira apa? Dan itu pasti dibahas. Kasih tepuk tangan dong untuk Mas Ganjar. Saya mau ke Mas Arief. Mas Arief dulu meliput, sekarang diliput. Dulu favorit, dan kalau muncul di televisi itu kan dipercaya begitu. Jurnalis terpercaya. Tapi sekarang masuk ke DPR yang digeneralisir menjadi lembaga yang paling tidak dipercaya publik. Persepsi publik, persepsi umumnya. Itu penyesuaian itu berat untuk Anda? Sangat berat. Karena saya masih ingat pertanyaan Nana beberapa bulan lalu di Bandung. Apa yang paling berat? Bagi saya adalah untuk menjadi bagian dari stereotip. Dan mengarahkan bandul itu ke arah yang sebelah sana. Dan itu merupakan salah satu hal yang pada akhirnya sudah saya temukan formulanya bahwa ya kita bekerja saja. Bekerja sebaik yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya itu tidak bisa menjadi sebuah upaya kolektif, ya upaya individu. Menurut Anda kami terlalu kejam nggak sih ke DPR? Media terlalu kejam ke DPR, terlalu ngurusin, terlalu usil, apapun dari mulai parfum ruangan sampai gaji, sampai apapun kita urusin, kami terlalu kejam ke Anda? Saya pikir masih pada porsinya ya, bahwa saat ini kredibilitas atau image ya, citra dari DPR itu masih belum menjadi media darling. Sehingga apapun yang akan menjadi bagian dari budget untuk kita nikmati, untuk kami nikmati, itu merupakan bagian yang pasti akan mendapatkan public scrutiny atau perhatian publik bukan dalam kacamata yang positif pastinya. Dan itu saya mengerti sangat atas apa yang sekarang kami sama-sama hadapi. Baik, kita tepuk tangan Mas Arief. Saya mau ke Mas Yunarto Wijaya. Mas Yunarto, dua orang ini saya hadirkan spesifik memang di awal untuk membahas itu. Bagaimana media dan persepsi media membantu atau mungkin justru malah akan membuat tidak terbantu begitu. Iya, pertama sebenarnya framing besarnya menurut saya ada sebuah anomali yang memang juga harus dibenahi ya. Terima kasih, Mata Najwa termasuk acara yang kemudian bisa menimbulkan inspirasi tanpa harus kemudian bersumber dari kegaduhan politik. Itu saya pikir kita perlu beri aplaus ke Mata Najwa. Terima kasih Mas Toto. Untuk Mas Ganjar, balik tadi, seharusnya Mas Ganjar berterima kasih sudah keluar dari zona nyaman yang kalau menurut Fahri Hamzah, anggota DPR itu enak, tinggal bicara katanya gitu kan. Mas Ganjar sudah keluar dari wilayah itu, walaupun saya yakin jauh lebih capek begitu. Jadi memiliki diferensiasi itu kan ada dua variabel, unik dan kemudian memberi nilai. Mas Ganjar sudah memiliki keunikan itu, rambutnya putih begitu ya. Political performance sudah dimiliki, tetapi bagaimana tinggal memberi nilai. Bahwa sekarang di daerah kangen digebukin, kalau dulu berantemnya enak, sekarang udah menantang juga yang nanggepin sepi, kasihan banget ini. Digebukin saya yakin banyak loh. Kepala daerah yang di bawah Mas Ganjar banyak sekali, misalnya para bupati wali kota. Dan jabatan gubernur ini mudah-mudah sulit begitu ya, karena ada yang mengatakan pejabat dua kelamin. Mewakili pemerintah pusat, tapi juga harus menjadi koordinator dari para kepala daerah, pemegang otonomi daerah. Minimal meskipun Ganjar Pranowo sekarang tidak ngetop segetop dulu, masih lebih ngetop dari lumpia Semarang. Dipersembahkan oleh Ada satu foto yang ramai beredar di sosial media. Ini foto Mas Ganjar. Dan apakah ini strategi yang unik untuk mencari perhatian? Kita lihat dulu fotonya yang ini. Nah, ini dia foto. Foto dengan ini menghebohkan. Ini harus dijelaskan dulu Mas Ganjar. Apa yang terjadi di sini, Mas? Ini kapan ini? Ini saya belum dilantik. Tapi sudah terpilih. Sudah terpilih. Ada acara Kagama di Solo. Saya pun beli
kaos itu juga menarik gitu ya, karena memang nggak ada ayamnya kan itu ya, nggak ada ayamnya, nggak ada kambingnya. Jadi saya ingin kalau publik membaca sebuah desain gitu ya, kira-kira apa yang ada di kepalanya ya. Jadi ada yang ngomong Mbak itu, ini gubernur kok misuh-misuh katanya begitu. Padahal saya nggak misuh-misuh gitu kan. Terus yang kedua ada yang ngomong, Pak kaosnya keren, tahu nggak yang terjadi Mbak sekarang? Wartawan di Jawa Tengah sekarang buat ini dicetak ulang, kemudian dibuat macam-macam dan kemudian mereka pakai semua. Bahkan liputan di tempat saya bilang, kamu nanti dimarahi orang-orang loh. Sayangnya kalau wartawan nggak dimarahi, kalau gubernur yang pakai dimarahi. Tapi buat saya kan asik. Kalau strateginya seperti ini membuat kepala daerah menjadi unik, strategi yang akan berhasil tidak, Toto? Penyakit utama yang dialami oleh kepala daerah sebelum bekerja adalah distrust dari masyarakatnya sendiri. Angka-angka yang didapatkan dari kemenangan belum tentu merepresentasikan trust. Nah, yang dilakukan oleh Mas Ganjar menurut saya salah satunya adalah membangun trust itu secara informal dengan minimal memposisikan dirinya menjadi manusia kembali sehingga kemudian masyarakat merasa jarak itu tidak ada. Nah, kita kasih tepuk tangan dong untuk Mas Ganjar, Toto. Untuk anggota DPR, katanya politisi DPR itu Mas Arief harus kontroversial, harus ngomongnya, harus jadi koboi. Kalau nggak jadi koboi itu kemudian nggak dilirik media. Apa Mas Arief terlalu manis untuk jadi koboi, Toto? Kalau dibandingin Sultan Batoganar, Hut Sitompul jauh pasti. Tapi begini, beban menjadi anggota legislatif kalau kita bicara angka dalam konteks survei terhadap persepsi publik itu jauh lebih berat. Jadi memang DPR ini selalu dianggap selangkah lebih mundur dibandingkan eksekutif. Jadi bebannya lebih berat. Jadi nasib ya? Nasib. Yang ingin saya katakan, Mas Arief ini kita tahu latar belakangnya media. Ketika orang persepsi publiknya sangat buruk, ketika ada lembaga persepsi publik sangat buruk, yang harus dilakukan pertama kali kan adalah mengkomunikasikan dirinya sendiri. Nah, saya berharap Mas Arief bisa memberikan inspirasi bukan hanya dalam konteks kepada konstituennya di Bandung misalnya, tapi dalam konteks kepada anak-anak muda, bagaimana kemudian menjadi inspirasi anggota DPR lain untuk menjadi simbol komunikasi. Sayangnya Mas Arief, saya harus terbuka nih Mas Arief. Misalnya, Mas Arief bikin website dong Mas, misalnya. Silahkan ditanggapi Mas Arief. Terima kasih banyak Nana sama Mas Toto. Pada dasarnya soal hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana saya bisa memproyeksikan peran saya sebagai wakil rakyat kepada semua orang, bukan hanya orang-orang muda. Sekarang memang lagi saya garap lebih serius karena selama ini waktu saya dibantu teman-teman media, teman-teman lama saya untuk diwawancara sana, wawancara sini, scope dan proyeksinya kurang efektif gitu karena tidak terlalu detail. Nah, memang website memang merupakan salah satu hal. Saya punya blog untuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasi saya terhadap berbagai macam platform. Tetapi memang website itu merupakan salah satu hal yang saya lagi garap sekarang dan itu merupakan salah satu prioritas saya di masa sidang. Mbak Tejo, kasih mantra dong untuk dua orang ini. Seperti yang dikatakan oleh Kresna, sekarang tugas Mata Najwa sebagai kocok begolo, yaitu kocok Wirangi. Apa hanya membuat orang yang memang berprestasi tampak di permukaan? Apakah Ganjar Pranowo dulu tampak di permukaan waktu jadi anggota DPR dan sekarang di daerah kurang tampak di permukaan? Berarti Ganjar tidak bekerja. Begitu juga dengan Mas Suditomo ketika digandrungi kaum ibu dulu di televisi dan sekarang tidak tampak. Oh, minimal meskipun Ganjar Pranowo sekarang tidak ngetop segetop dulu, masih lebih ngetop dari lumpia Semarang. Ada yang pola markdown tadi itu. Seperti yang ikan. Ya, ada yang kedua, sebenarnya dia memotong dengan cara komisi. Itu sebenarnya praktek-praktek yang terjadi. Dipersembahkan oleh Sekarang kita akan masuk ke substansi, karena menjadi pejabat publik berarti harus siap senantiasa dimata-matai. Tren yang benar adalah lembaga publik yang transparan, bukan lembaga yang meradang ketika diminta buka-bukaan. 4 tahun lalu, pemirsa, seorang anggota DPR berani membuka praktek mafia anggaran di DPR. Ada surat dari salah satu pimpinan DPR meminta kepada pemerintah untuk segera menandatangani DPID sesuai lampiran yang dikeluarkan. Jadi ada tekanan tertentu yang diberikan oleh pimpinan DPR ke Menteri Keuangan.
Iya. Saya ingin minta lagi ketegasan nih. Khusus kasus ini penjahatnya pimpinan DPR, pimpinan Banggar, Menteri Keuangan, atau siapa? Kalau tiga-tiganya kayaknya Mbak. Tiga-tiga penjahat. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa Waude Nur Hayati, sarjana sosial, dengan pidana penjara selama 6 tahun. Dalam hal ini KPK telah secara tersirat mengatakan bahwa Banggar bersih, DPR bersih, penjahat anggaran hanya Waude Nur Hayati. Itu terjadi 4 tahun lalu ketika Waude Nur Hayati diwawancara di Mata Najwa dan kemudian kasusnya bergulir sampai kemudian akhirnya ia yang terbukti oleh pengadilan juga merupakan salah seorang pemain anggaran di DPR. Saya ingin minta, sebelum saya minta tanggapan dua orang, kepala daerah dan juga anggota DPR, saya ingin ke Mas Ade Wirawan. Mas Ade, koordinator ICW. Mas Ade, polanya masih sama tidak ya? Itu terjadi 4 tahun yang lalu ketika Badan Anggaran memiliki kewenangan yang luar biasa besar dalam menentukan anggaran. Kalau sekarang, apakah polanya masih sama setelah MK memutuskan mengurangi kewenangan Badan Anggaran? Ya, saya kira ini kan bisnis kewenangan, dalam artian tentu saja teman-teman di parlemen masih saja memiliki kewenangan dalam proses penganggaran, dan ini saya kira yang tetap digunakan untuk kemudian bisa memasukkan kepentingan-kepentingan pribadi atau kepentingan-kepentingan di luar kepentingan rakyat untuk bisa dimasukkan dalam anggaran gitu ya. Dan tidak ada yang berbeda? Ya kalau lihat pola-polanya tidak jauh berbeda menurut kami, paling tidak dalam catatan terakhir kami gitu ya, terkait dengan praktik korupsi politik. Ini yang sering kami sebut sebagai praktik korupsi politik gitu ya. Apalagi dalam kasus Waude, pihak yang kemudian dicoba mau dibongkar oleh Waude justru tidak sampai hari ini masih belum terungkap gitu ya. Orang yang kami sering sebut sebagai mereka yang justru menjadi aktor utamanya dalam kasus itu kan bagi-bagi anggaran yang kemudian dijual kepada daerah-daerah untuk kemudian teman-teman di DPR mendapatkan fee dari jual proyek tadi. Kasih tepuk tangan dong untuk Mas Ade. Terima kasih Mas Ade. Praktek-praktek itu masih tercium, masih Anda terdeteksi bahwa memang ya di depan mata penyelewengan itu sejauh terjadi. ini saya belum pernah melihat, sejujurnya saya belum pernah melihat tentang bagaimana proses merekayasa anggaran APBN sedemikian rupa untuk kepentingan pribadi, dan itu menjadi bagian dari kami gitu. Karena saya menjadi seorang anggota komisi dari sebuah fraksi yang kecil, apa yang kami lakukan waktu kami berhadapan dengan mitra dan membahas budget itu cukup intens, dan dengan adanya peraturan atau keputusan MK di mana kami tidak bisa masuk ke Satuan 3, hal-hal yang kami address dalam pembahasan budget tersebut itu sangat-sangat di permukaan. Yang penting komisi tahu bahwa mitranya telah mengalokasikan sesuatu atau sejumlah anggaran untuk sesuatu yang efektif buat publik. Oke. Dan bagaimana berikutnya itu biasanya setelah komisi setuju, mitra setuju, itu kan akan dibawa ke Banggar, dan biasanya setelah itu kita masih melakukan pengawalan. Dan mudah-mudahan ini yang mayoritas DPR sekarang ya Mas. Mudah-mudahan itu yang mayoritas, karena kalau yang sering kali tampak oleh kami media justru yang bermain-mainnya ini. Ya. Dan Anda belum setahun di DPR, Saya belum setahun, masih anak baru, dan mudah-mudahan mulia sampai akhir. Amin. Kalau gitu kita tanya yang sudah yang pernah 10 tahun di DPR dan sekarang jadi kepala daerah yang juga tentunya hafal pola-pola kong kali kong anggaran seperti ini. Hafal kan Mas? Ya, agak katam dikit lah. Kalau saya melihat praktek itu terjadi, tapi apakah masif atau tidak, saya banyak bertanya sama teman-teman di tingkat kabupaten, di tingkat kota, pemainnya selalu sedikit. Pemainnya selalu sedikit, tapi ya risiko, karena anggota dewan itu satu institusi, maka semuanya pasti akan kena. Dan polanya itu ya 11-12 lah gitu. Cuma saya pernah pengalaman menjadi ketua pansus undang-undang MD3. Kita bicara parlemen rules. Di dalam parlemen rules itu, dewan punya fungsi juga menyerap, menghimpun, menyalurkan aspirasi.
maka pemerintah memberikan ruang itu. Hanya saja biasanya itu noktahnya itu munculnya ketika ini ditanya di lapangan, ada yang pola markup, markdown tadi itu. Seperti yang Kikan. Ya, ada yang kedua sebenarnya dia memotong dengan cara komisi. Itu sebenarnya praktek-praktek yang terjadi. Saya akhirnya kampanye pada teman-teman dewan, minimal di Jawa Tengah begitu. Sekarang seluruh usulan harus masuk dalam sistem kami. Sehingga siapa mengusulkan untuk siapa berapa jumlahnya. Ya agak negosiasi sedikit lah untuk memasukkan semua dalam list. Ya bahasa sekarang e-budget lah, e-budgeting gitu. Oke. Jadi memang kalau mau mengubah sesuatu ya sistemnya yang harus diubah. Karena kalau sistemnya tidak diubah, apakah kita bicara undang-undang atau kita bicara mekanisme yang berlangsung, maka praktek demi praktek itu akan dengan mudah terjadi begitu saja. Ketika kita sudah muak dengan ketiga pilar, eksekutif, yudikasi, legislatif yang tidak berjalan dengan baik dalam check and balances, kita punya pilar keempat, kita punya mahasiswa, kita punya media, kita punya civil society. Dipersembahkan oleh kunci transparansi salah satunya adalah memastikan agar semua orang bisa terlibat. Partisipasi harus dibangun dan kemudian memastikan orang mau ikut terlibat, turun tangan dan ikut mengawasi. Banyak prasangka yang melekat ke generasi sekarang seolah-olah apatis, pesimistis dan juga apolitis. Perjalanan Mata Najwa di belasan kota di Indonesia menemukan fakta bahwa anak-anak muda ternyata masih mau bicara politik, tak alergi diajak bertukar pikiran tentang negeri ini. Banget bisa dari Bandung. Ini Cepopong serahkan palu. Padu suaranya dong. Tepukan yang paling keras buat tuan rumah Mata Najwa. Ya, kita sambut tuan rumah dari Mata Najwa, Najwa Shihab. Apakah yang dapat menyatukan kita? Salah satunya dengan musik. Ayo joget semuanya ya. Music of my country, of my country. Membangun transparansi di lembaga masing-masing, tetapi juga kuncinya membuat orang lain mau ikut terlibat. Ya. Efektifnya cara seperti apa ya Mas Ganjar untuk membuat anak-anak muda negeri ini mau ikut ngurusin dan mikirin, nggak usah ngurusin ya, mikirin, sumbang saran dan mau peduli pada isu-isu yang penting seperti tadi? Kita peduli sama dia dong. Mengajak peduli dengan menunjukkan kita lebih dulu peduli pada mereka. Oh iya dong, iya. Kalau nanti kontak saya di sini, kalau main jarak jauh ya Twitteran aja. Gitu. Twitteran? Twitteran. @Ganjar Pranowo, sekali lagi diulang. Baik. Mas Toto, pembelajaran politik saat ini, kita bisa berharap pada partai politik kah? Atau ada forum-forum lain yang bisa menjangkau dan membuat orang lain merasa penting untuk berbuat, berbicara, urun angan, urun ide untuk negeri? Kalau kita lihat survei kepuasan publik, sayangnya partai politik dan tadi parlemen yaitu selalu menempati peringkat terendah. Ketika kita sudah muak dengan ketiga pilar, eksekutif, yudikasi, legislatif yang tidak berjalan dengan baik dalam check and balances, kita punya pilar keempat, kita punya mahasiswa, kita punya media, kita punya civil society, dan suka atau tidak, ketika kita terus-menerus muak dan tingkat apatisme publik semakin meningkat, kita melihat semakin meningkat juga kepercayaan publik terhadap pilar keempat tadi. Jadi dan yang menarik adalah di situ mulai munculnya generasi-generasi muda, anak-anak muda yang selama ini terpinggirkan dalam konteks politik. Jadi menurut saya harapan itu masih ada, tinggal bagaimana pilar keempat itu tidak berhenti menjadi tenaga pendobrak saja, tapi juga menjadi solutif. Karena bangsa ini atau pilar keempat ini seringkali terjebak pada situasi we know what we don't want, but we don't know what we want. Kita bukan hanya bisa berteriak apa yang kita tidak mau, tapi kita harus tahu apa yang kita mau. Itu menurut saya penting. Saya ingin mere-echo aja tadi yang Mas Toto bilang, bahwa kita memang tidak boleh berhenti berharap. Saya pikir civil society merupakan salah satu elemen yang tidak boleh kita remehkan. Dengan adanya sosmed sekarang, dengan adanya keterbukaan sekarang, dan saya pikir banyak sekali teman-teman di DPR juga yang sudah merasa bahwa keterbukaan memang harus menjadi bagian dari upaya untuk memerangi ini semua gitu. Karena korupsi itu hidup subur di komunitas yang tertutup.
Dan saya pikir saya sangat bahagia bahwa teman-teman yang sudah mulai terbuka, transparan terhadap apa yang mereka miliki, itu sudah sangat banyak. Sudah sangat banyak. Dan mudah-mudahan akan semakin banyak. Ada penulis buku Mata Najwa di sini, Mantra Layar Kaca, Fenty Effendi. Fenty, apa sih mantra terkuat untuk layar kaca kita? Apa yang bisa digunakan untuk menyihir orang-orang yang menyaksikan televisi? Televisi sekarang kekuatannya luar biasa. 90% penduduk usia di atas 12 tahun mendapat informasi dari televisi. Jadi bisa kotak ajaib yang super powerful. Mantra terbaiknya apa? Mantra terbaiknya saya pikir adalah inspirasi. Kalau istilahnya tadi sejarawan J.J. Rizal itu adalah Mata Najwa memberikan sesuatu yang waras, saya pikir itu ada kaitannya. Saya mengikuti ketika menulis buku ini, mengikuti perjalanan Mata Najwa ketika pertama kali on stage di Malang tahun 2013 bulan Oktober. Ketika itu saya belum terpikir untuk membuat judul Mantra Layar Kaca. Saya melihat mahasiswa begitu banyak bergerombol antusias, tertib datang menonton. Padahal saat itu situasi politik kita bisa dibilang jauh dari memberikan harapan. Tapi kemudian Mata Najwa memunculkan tokoh-tokoh yang memberikan inspirasi, dan mahasiswa-mahasiswa yang ada di setiap onstage Mata Najwa itu merasa memperoleh energi ketika menonton itu sampai selesai. Jadi saya pikir mantra utama bagi layar kaca itu adalah inspirasi. Itu untuk yang luar. Kalau yang ke dalam saya pikir itu adalah kerja keras ya, kerja keras dari tim Mata Najwa sehingga menghasilkan tayangan yang bisa menginspirasi, menghibur, dan menjadi tontonan bagi bersama. Terima kasih, Kak Fenty Effendi. Mbak Tejo, mantra untuk kami semua dong. Apa mantramu, Mbak? Mantranya dari Semar. Saya ingin mengakhiri ini, kalau ini yang terakhir. Ini yang terakhir untuk justru Anda. Dari awal, dari kasus HIV-nya Mbak Yurika. Oh iya, mungkin sebelumnya tolong buktikan Mas Ganjar tuh yang nanggap band-band tadi, Kikan itu loh. Mungkin ditanggap pertama kali oleh Gubernur Jawa Tengah. Itu loh. Mbak Kikan, mau saya ajak main di Jawa Tengah. Iya. Yes. Aduh ya Allah selembang menur. Aduh ya Allah selembang menur. Semua dari inti ini kalau memang betul layar kaca jadi mantra. Nana, kita di masa depan ini konflik berbagai agama melalui aliran-alirannya akan makin mengemuka. Maka aku titip mantra Fenty dan Nana. Tunjukkan bahwa semua agama itu ada kebenarannya sendiri menurut yang diyakini. Jangan ngenyek satu sama lain, merasa bahwa tidak ada dosa turunan, tidak ada karma. Mungkin yang salah adalah caranya kamu membaca kitab suci. Karena kitab suci itu ada yang tersurat dan tersirat. Mungkin di situ juga ada karma. Nana, tapi kini saatnya kau yang berbicara.